Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up dengan konten yang kalian tonton pada video ini jika kalian suka tentunya. Dan kita akan bahas tentang update daripada Bitcoin. Jadi saya ada hilangkan beberapa chart yang menurut saya sudah terjadi. Jadi yang sudah terjadi biarlah ya. Nah sekarang kita akan bahas lagi secara lengkap dari time frame daily tentunya. Pertama, seperti yang kalian lihat, kita di sini ketemu ini ya, trend line. Nah, inilah ya pantulan atau resistance yang cukup kuat. Ini yang menyebabkan Bitcoin itu akhirnya memutuskan untuk pullback atau drop selama kurang lebih 1 2 3 4 5. Ya, kalau sama hari ini mungkin kurang lebih 5 hari ya. Dan saat ini kita berada di satu titik resistance atau support ya yang cukup kuat. Harusnya itu berdasarkan Fibonacci extension yang saya tarik menggunakan swing high to swing low dan juga pullback. Oke, jadi saya gunakan Fibonacci extension trend base, lalu kita tarik ke sini dan kalian bisa dapat beberapa potential level dan salah satunya itu adalah $37.330. Jadi ini adalah salah satu level yang kita expect sebagai potensi support untuk pergerakan Bitcoin saat ini. Oke, nah itu salah satu. Kemudian salah duanya adalah kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci retracement dari tarikan yang bawah ini ya ke tarikan yang terbarunya, kalian bisa dapetin beberapa potensi level dan salah satunya itu adalah 50% retracement di kisaran $36.000. Yang mana kalau saya extend dari sini, kita sama-sama tahu bahwa ini merupakan area resistance yang cukup kuat ya. Jadi sementara saya akan hilangkan biar nggak pusing. Nah kalian bisa lihat ya, ini merupakan resistance yang cukup kuat pada pergerakan terakhir di mana Bitcoin berkali-kali mendapatkan decline di kisaran area tersebut. Jadi wajar kalau misalkan itu menjadi sebuah historical support and resistance untuk pergerakan berikutnya. Jadi ada dua posisi ya atau ada dua potensi di mana Bitcoin itu berpotensi terpantul di kisaran level 37.300 atau di kisaran level $35.891. Oke. Mohon diingat bahwa koreksi yang terjadi adalah koreksi wajar dan ini merupakan salah satu proyeksi yang sudah saya lakukan dengan menggunakan Elliott Wave Theory, di mana ini adalah wave 1 kita. Ya, kalau saya deketin di sini, wave 2 kita ada di sebelah sini, lalu wave 3 kita ada di sebelah sini dan potensi saat ini kita sedang mengejar wave 4 antara di level di 37.000 sampai di kisaran level $35.891. Oke. Nah, kurang lebih itu adalah dua area yang kalian boleh perhatikan jika kalian mau melakukan entry pada market tentunya. Dan satu lagi yang saya pengen perjelas di sini adalah exponential moving average ya. Jadi saya akan hilangkan dulu exponential moving average 34. Kalian lihat di sini, exponential moving average 21 udah golden cross terhadap exponential moving average 55. Biasanya ini bisa menjadi indikasi awal dari pembalikan arah. Contohnya misalkan ini ketika dia terjadi dead cross ya. Ini menjadi indikasi awal dari perubahan tren. Dan selama exponential moving average 21 berada di atas exponential moving average 55, maka market itu akan terkonfirmasi membentuk trend up atau bullish trend. Oke. Jadi setelah cross dia akan bermain di bawah dan setelah cross dia akan bermain di atas. Oke. Hal serupa juga terjadi pada kisaran tahun 2019 ya, ketika dia terjadi bull cross dan setelah itu market rally menguat. Oke. Jadi apakah bisa terjadi pada kondisi market saat ini? Saya rasa tentu bisa dan sudah terlihat kita terjadi bull cross di kisaran area tersebut. Yang perlu dilakukan bagi exponential moving average saat ini adalah memastikan untuk market ini kembali terpantul di kisaran area tersebut sehingga itu bisa dijadikan sebagai area support kita juga dan itu berarti di kisaran $37.000. Oke. Itu untuk time frame daily. Lalu kita akan masuk ke time frame 4 jam. But before saya masuk ke time frame 4 jam, saya pengen perjelas sekali lagi bahwa trendline yang saya bentuk itu semuanya terlihat ya di time frame daily dan akan saya buat lagi dari chart kosongan supaya teman-teman dapat gambarannya kira-kira arah target pergerakan ini mau kemana. Oke, lalu ini adalah level bottomnya kita berpotensi ya. Kenapa saya tarik dari sana? Pertama, ini adalah reaksi bayarnya kita, di sini juga sama. Setelah itu di sini ada reaksi ya di kisaran level tersebut dan mungkin di kisaran area ini bisa menjadi potensi pelemahan daripada si Bitcoin atau area terakhirnya. Jadi saya kasih tanda di situ. Sementara kalau misalkan kita mau ngelihat market itu terjadi breakout terhadap kondisi ini, maka kita perlu ngelihat adanya
dorongan yang kuat berupa mungkin bisa jadi reversal pattern ya, atau bullish reversal pattern di kisaran area ini. Mungkin dia bisa membentuk morning star, mungkin dia bisa membentuk semacam bullish engulfing, ya banyak lah ya. Atau mungkin dia juga bisa membentuk semacam hammer gitu ya. Jadi kalau seandainya dia membentuk kayak ya kita bisa bilang misalkan hammer pattern, kurang lebih kayak gini guys gambarannya. Oke, ada satu kotak, lalu tailnya panjang. Nah, itu bisa menjadi indikasi pembalikan arah. Oke, nah itu kurang lebih untuk time frame daily-nya. Kita akan masuk ke time frame 4 jam. Lalu untuk time frame 4 jam, saya akan perjelas di sini guys, bahwa market itu saat ini posisinya itu sudah terbreakout terhadap salah satu level penting, atau salah satu level yang saya anggap penting di kisaran area ini. Di kisaran area ini ya. Kenapa di kisaran area tersebut penting? Karena sebelumnya market itu create base di kisaran area ini, dan yang berhasil melakukan penetrasi terhadap market itu adalah area di kisaran level tersebut. Sehingga kalau misalkan area tersebut sudah ditembus, maka confirm ada pembalikan arah terhadap harga Bitcoin gitu ya. Dan kalau misalkan kita tambahkan lagi garis pentingnya saat ini ada di kisaran level tersebut. Jadi kita tinggalkan garis ini sebagai potensi resistance kita, dan juga ini sebagai potensi level resistance kita. Mungkin untuk memperjelas ini akan saya ubah menjadi dotted line dan saya ganti menjadi warna ungu. Oke. Lalu untuk level bottomnya, first ada di kisaran area ini dan second ada di kisaran area ini. Yang ini menurut saya minor support aja, sementara yang ini menurut saya bisa jadi support yang cukup penting bagi pergerakan si Bitcoin saat ini. Jadi seandainya dia ketahan di kisaran level ini, maka kita mungkin akan melihat dia semacam terkonsolidasi ya, sebelum akhirnya break lagi dan melanjutkan pelemahan sampai di kisaran level $36.807. Dan tentunya saya nggak expect ini untuk drop terlalu lama, karena balik lagi di time frame daily kita ngelihat market itu saat ini sedang dalam kondisi optimis, di mana ada perubahan atau rotasi terhadap yang tadinya bearish menjadi bullish. Oke, saya harap paham ya. Nah, saat ini gambarannya kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan turun time frame lagi ke 1 jam untuk melihat apa yang terjadi. Sebelumnya kalian tahu ya, market itu membentuk semacam ascending channel ya, di mana ascending channel ini sudah terbreakout dengan sangat baik dan bahkan sudah terjadi retest terhadap area ini ya. Pasca retest itu juga terhadap si exponential moving average 21, dan setelah itu exponential moving average 21 selalu bertahan sebagai resistance untuk Bitcoin. Oke. Lalu beberapa saat yang lalu, tepatnya di Instagram dan juga di grup, ada saya sharing satu penjelasan tentang market kondisi saat ini, di mana sebetulnya ada dua kemungkinan ya, atau ada dua kemungkinan lah kita bilang ya. Either dia hanya membuat semacam downtrend channel seperti ini, atau tadinya saya pikir di sini dia bisa membuat semacam descending triangle ya. Descending triangle kurang lebih gambarannya menjadi seperti ini guys ya. Sementara saya akan hilangkan dulu untuk indikatornya biar tidak mengganggu. Oke, di kisaran area tersebut itu terbentuk semacam descending triangle ya, kalau misalnya kita tarik dari kisaran level terakhirnya. Dan saat ini confirm kita sudah bergerak di bawah descending triangle tersebut, dan saya rasa mungkin kita bisa ganti si descending triangle ini menjadi semacam downtrend channel ya. Kurang lebih seperti ini gambarannya guys ya. Ini akan membawa market Bitcoin terkonsolidasi cenderung bearish, di mana kalau misalkan dia ada breakout dari level trendline ini, maka yang mungkin akan terjadi berikutnya adalah kita akan retest terhadap si exponential moving average yang ada di kisaran area $38.800 ya. Ini akan berpotensi meneruskan pelemahannya seperti ini, dan jika dia keluar, dia akan retest terhadap level ini sekaligus resistance yang ada di kisaran area ini guys ya. Kalau misalnya kita bertahan di bawah level tersebut, maka market Bitcoin masih berpotensi melanjutkan penurunan dengan catatan mencapai level di time frame daily seperti yang kita ekspektasikan, yaitu di kisaran 37.300 hingga kisaran 35.891 atau retracement 50% dari penguatan yang terakhir. Dan itu balik lagi wajar ya guys, karena kita sekarang sedang membentuk yang namanya corrective wave sebelum akhirnya nanti kita lanjut lagi ke impulsive wave berikutnya, dan next targetnya itu bisa di kisaran level 45.000 hingga bahkan $50.000 kalau kita beruntung. Oke, thank you very much for watching this video and I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa untuk leave your thumbs up kalau kalian suka dengan kontennya, dan ingat video ini adalah bukan financial advice, jadi gunakan video ini sebijak
sebijaksana mungkin agar bisa menambahkan visualisasi dari analisa teman-teman. Thank you so much and I'll see you guys again in the next update. Cheers.